Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Kita ada dalam keadaan yang baik, yang sehat karena pemeliharaan Tuhan. Kita sudah memasuki 2023 ya saudara, di kalender tanggal yang ke-8. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya mengajak kita semua kembali bersama-sama kita belajar lagi dari firman Tuhan ya. Kita belajar lagi dari firman Tuhan, khususnya dari Injil Matius. Kita mau melanjutkan lagi pelajaran kita dan kita melihat apa yang Yesus kerjakan ya, apa yang Yesus lakukan dan apa yang penting untuk menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita semua. Kita akan membahas Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Sebenarnya bagian ini saudara sudah disampaikan pada hari Kamis ya di dalam pujian penyembahan. Tetapi karena ini adalah materi kita ya, kelanjutan dari pelajaran Injil Matius. Nah, ada hal lain yang bisa kita cermati, yang bisa kita pelajari, yang harus menjadi satu pemahaman di dalam kehidupan kita semua. Saya beri judul untuk bagian ini, Dia Jamah. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya mengajak saudara membaca ayat ini bergantian dengan saya ya. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara bersama-sama ayat yang genap. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya di dalam membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini perikop ini diberi judul oleh LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Peristiwa ini terjadi saudara setelah Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan sorga, hukum kerajaan sorga. Nah, kita melihat bagaimana pada ayat yang pertama banyak orang mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Kalau kita memperhatikan pada ayat sebelumnya, bagian sebelumnya pada ayat 28 dan 29 dari Injil Matius pasal 7, ada kesan yang baik dari para pendengar. Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus itu sangat terkesan. Mereka takjub dikatakan pada ayat yang ke-28. Mengapa? Karena Yesus menyampaikan pengajarannya itu dengan kuasa. Ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana Yesus mengajar dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat mereka, dibandingkan dengan orang-orang Farisi, saudara. Dan orang-orang yang mendengar mereka begitu takjub. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan guru-guru yang selama ini mengajar mereka. Nah, saudara-saudara, ini yang mendorong mereka untuk berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada banyak orang dikatakan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pengiringan kepada Tuhan ini akan terbukti ya, lambat laun akan terbukti siapa yang hanya terkesan saja ya, tetapi siapa mereka yang benar-benar mau menjadi pengikut Kristus.
Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah selesai berkhotbah mengajarkan tentang hukum kerajaan Allah, Yesus langsung diperhadapkan dengan orang yang sakit kusta. Nah, pasal 8, masuk pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara mengerti ya apa itu sakit kusta. Mungkin kata lainnya itu yang mungkin lebih dikenal lepra ya, lepra. Jadi kusta atau lepra ini adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae ya. Jadi ada bakteri lepra ini yang terjangkit yang menginfeksi seseorang lalu membuat dia terkena kusta ini. Saudara-saudara, kusta dikategorikan sebagai penyakit menahun, menyerang kulit dan syaraf manusia. Dan penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya dan menular. Itu sebabnya mengapa orang yang terkena sakit kusta atau lepra ini mereka harus diisolasi. Mereka harus diasingkan gitu saudara. Tidak bisa berkumpul dengan orang lain, dengan keluarganya atau dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ini mengingatkan kita ya pada apa yang terjadi belakangan ini dengan kita, dengan manusia. Ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, virus COVID ini yang menyebabkan ketika seseorang terinfeksi, nah harus diasingkan, harus diisolasi karena ini menular. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit lepra ini ganas, berbahaya. Ya, dan secara perlahan bakteri ini akan mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh orang yang terinfeksi, orang yang terjangkit penyakit ini. Akan terjadi kerusakan-kerusakan pada syaraf sehingga terjadi saudara bagian-bagian dari tubuh, sendi-sendi ya khususnya itu akan terlepas, orang gak merasakan. Ya, itu terlepas, itu merotoli gitu istilahnya saudara-saudara ya. Jadi sendi-sendi itu bakteri ini menyerang sendi-sendi yang menyebabkan terjadinya putus gitu, terlepas dari tubuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kalangan orang Yahudi penyakit ini dikategorikan sebagai satu keadaan atau orang yang terjangkit penyakit ini ya dikatakan sebagai orang yang najis gitu. Najis. Kalau saudara memperhatikan dari Imamat pasal yang ke-13, nah kalau kita melihat peraturannya dari perjanjian lama, dari kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dikatakan di sana apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panou yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di kalangan orang Yahudi, orang Israel, maka keadaan orang yang terjangkit kusta ini, saudara, mereka dikategorikan najis dan enggak boleh didekati, harus diasingkan. Mereka harus tinggal di pinggir kota, di luar kota, saudara. Enggak bisa hidup bersama-sama dengan keluarganya. Tidak ada yang boleh bergaul dengan dia. Dia tidak boleh menyentuh. Kalau sesuatu disentuh oleh orang yang sakit kusta ini, maka apa yang disentuh itu ikut-ikut najis.
Ya, saudara. Dan seorang nasir, seorang imam, seorang yang diurapi Tuhan, yang melayani di bait Allah, tidak boleh bersentuhan dengan orang yang kusta ini, karena najis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel memandang penyakit kusta ini sebagai bentuk hukuman Allah atas dosa atau pelanggaran atau perlawanan mereka kepada Tuhan. Contohnya kalau kita melihat seorang yang bernama Miriam. Miriam ini adalah saudarinya Musa. Jadi Musa bersaudara kandung ada 3. Ya, Harun, Musa dan Miriam ini. Miriam ini kakaknya, Musa yang paling bontot, saudara, yang paling terakhir. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam satu peristiwa, dalam satu keadaan, di dalam perjalanan mereka meninggalkan Kanaan menuju meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tengah jalan terjadilah, saudara, terjadilah peristiwa di mana Miriam dan Harun ini bersama-sama melakukan tindakan apa ya istilahnya itu, mosi tidak percaya gitu ya. Jadi apa? Mengganggu atau melakukan, mengucapkan kata-kata yang menyinggung otoritas Musa sebagai orang yang dipilih Allah memimpin bangsa Israel. Ya, saudara, mereka mengucapkan kata-kata yang menyakiti Musa, tetapi ternyata juga menyakiti hati Allah yang sudah mengurapi dan memilih Musa menjadi hambanya, menjadi pemimpin atas Israel. Nah, ini merupakan satu bentuk contoh dari apa yang pemazmur dia katakan, ya, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Allah. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi dengan Miriam, kalau saudara membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-12, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 khususnya kalau kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan begitu murka mendengar apa yang diucapkan oleh Miriam dan Harun terhadap Musa. Mungkin Miriam dan Harun merasa, oh yang dia ganggu, yang dia usik adalah Musa, seorang manusia biasa. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal ini Musa adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa itu. Dan tidak tunggu lama, hukuman Tuhan jatuh atas Miriam. Dia kena kusta. Ya, kusta di sini sebagai bentuk penghukuman Allah. Allah marah, Allah murka terhadap apa yang diperbuat oleh Miriam ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun pada akhirnya kalau saudara baca seterusnya ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, ya Musa berdoa minta pengampunan dari Tuhan, akhirnya Miriam diampuni. Nah, saudara, di sini ada satu pelajaran yang kita perhatikan di sini, saudara, bahwa Allah itu mendengar setiap apapun yang saudara dan saya ucapkan, walaupun kita ada dalam tempat yang tersembunyi. Walaupun mungkin kita yakin gak ada yang ngedenger kita, gak ada yang mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi ada Allah yang selalu mendengar apa yang kita perkatakan. Oleh sebab itu, mari kita berhati-hati di dalam kita berucap. Ya, saudara, jangan kita mengatakan hal-hal yang negatif tentang orang lain.
Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu memperhatikan. Nah, Israel memandang kusta sebagai satu hukuman daripada Tuhan. Orang yang terkena kusta itu keadaannya menjijikkan, saudara. Ya, menyedihkan sekali. Pakaiannya compang-camping, dikatakan ya dia harus menyobek-nyobek pakaiannya, ya menampilkan diri sebagai orang yang menyedihkan, saudara, keadaannya najis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia harus diasingkan, tidak diterima di keluarga, di masyarakatnya, mulutnya harus ditutupi. Lalu bagian-bagian tubuh yang terkena kusta menjadi kebal atau mati rasa, dan kemudian yang terjadi sendi-sendinya copot, dia nggak merasa. Jadi keadaannya sangat menyedihkan. Ya, sangat menjijikkan, orang gak mau dekat dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara rohani, ya, secara rohani, penyakit kusta berbicara tentang dosa. Orang yang terinfeksi dosa, itu keadaannya menyedihkan. Keadaannya menyedihkan. Keadaannya di hadapan Allah itu tidak berkenan, atau dengan lain kata najis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa itu membuat kita kehilangan kepekaan terhadap kehendak dan hadirat Allah. Seperti tubuh yang terinfeksi kusta ini, bakteri kusta ini, saudara, jadi mati rasa sehingga sendi-sendinya copot, dia nggak merasa, saudara. Ya. Demikian pun dosa. Ketika seseorang hidup di dalam dosa, dosa membuat dia kehilangan kepekaan terhadap kehendak Allah dan kehadiran Allah. Dia tidak lagi bisa merasakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika Tuhan hadir, dia tidak lagi bisa merasakan gregetnya, indahnya, sukacitanya di dalam hadirat Allah. Kusta membuat dosa membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Kusta juga membuat sendi-sendi terpisah. Demikian pun dosa memisahkan kita dari Allah dan dari sesama. Ya, dari sesama, terlebih dari Allah, saudara. Dosa itu memisahkan. Dosa itu lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi, dosa membawa kepada kematian yang kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, apa dikatakan di sana? Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu maut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi keadaan orang yang terinfeksi dosa itu sangat menyedihkan. Roma pasal 6 ayat 23 tidak berkata sebab upah dosa yang besar ialah maut, tidak. Atau tidak dikatakan sebab upah dosa yang lebih besar dari membunuh ialah maut, tidak. Cuman dikatakan di sana sebab upah dosa ialah maut. Dosa apapun, jangan pernah kita menganggap remeh dosa. Kita berkata, ini cuma dosa kecil kok. Ya, sekedar ngomongin orang, ngejelekin orang, kecil. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh dosa. Sebab sekecil apapun dosa, itu akibatnya adalah maut. Saudara tahu maut? Kematian yang kekal, kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu benci dosa. Walaupun dia mengasihi orang yang berdosa. Allah mengasihi semua orang. Tetapi Allah tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah bisa bersinggungan dengan dosa. Najis di hadapan Allah. Dosa apapun itu. Itu sebabnya dosa harus dibereskan. Dosa harus dibereskan. Menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap hari,
Saudara, dalam hari-hari kita selalu dianjurkan, dinasehati, diingatkan, punya saat-saat di mana kita mengoreksi diri kita, memeriksa diri kita, ya, saat-saat teduh di mana kita berurusan dengan Tuhan. Apakah sepanjang hari ada perkataan kita yang sudah menyakiti hati orang lain, hati Tuhan, perbuatan kita, tingkah laku kita, pikiran, perasaan kita yang menyakiti hati Tuhan. Ya, saudara, darah Yesus memang membasuh kita, membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Juga yang diturunkan dari nenek moyang kita. Tapi hari-hari kita nggak lepas dari yang namanya salah, keliru. Oleh sebab itu dalam keseharian kita setiap saat, jangan pernah lupa untuk membereskan dengan Tuhan. Jangan kita menutup mata beristirahat sebelum kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, minta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan kita. Puji Tuhan. Kembali kepada Matius pasal 8. Kita melihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan di sana, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Yesus. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus. Dan ini adalah tindakan yang sangat tepat. Datang kepada Yesus itu adalah satu tindakan yang sangat tepat dan benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana orang ini bisa berpikir bahwa Tuhan Yesus dapat mentahirkan dia? Pastinya orang ini mendengar berita tentang Yesus. Seseorang yang berbeda, seseorang yang mengajar dengan kuasa, seseorang yang lain daripada ahli-ahli Taurat yang selama ini mengajar mereka. Dia punya keyakinan, dia punya iman bahwa Yesus bisa mentahirkan dia, Yesus bisa menolong dia. Dan apa yang dia pikirkan ini sama sekali tidak salah. Karena memang hanya Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan, mentahirkan, bahkan membereskan dosa. Lebih daripada itu, Yesus juga punya belas kasihan. Yesus punya kemurahan hati. Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa dirinya benar lalu memandang orang lain kecil, memandang orang lain rendah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang bisa jadi jalan keluar bagi orang yang sakit kusta ini. Demikian pun hanya Yesus yang bisa jadi jalan keluar, solusi bagi manusia yang berdosa. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, nah kita masih ada nuansa Natal ya saudara. Kita mengingat kembali dari peristiwa Natal, ditulis dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, ia Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, inilah kabar baik yang mendatangkan sukacita yang dibawa oleh para malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala di padang. Nah, saudara, ayatnya ya menjadi ayat pokok kita juga di dalam Natal yang kita sudah selenggarakan. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan itu? Apa berita yang mendatangkan kesukaan itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Saudara-saudara, yang memberikan sukacita kepada manusia yang berdosa adalah kabar baik bahwa sudah datang juru selamat. Sudah hadir juru selamat. Ada solusi, ada jalan keluar dari dosa yang upahnya tadi dikatakan dalam Roma adalah maut. Ya, jadi berita yang membawa sukacita besar itu bahwa manusia tidak lagi binasa. Manusia tidak lagi harus berjalan menuju kepada kematian yang kekal. Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, juru selamat yang penuh belas kasihan dan kemurahan, yang sanggup menghapus dosa, yang sanggup memberi pengampunan, sudah diberikan. Sudah diberikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah membuat neraka itu bukan untuk manusia, tapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah tidak ingin ada seorang pun manusia yang dijadikannya, ya saudara, lalu masuk ke dalam neraka. Tidak, Allah tidak mau. Itu sebabnya Allah memberikan juru selamat. Dikirimnyalah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah dalam keadaannya sebagai roh, ya, tidak bisa mati. Allah itu enggak bisa mati, saudara. Itu sebabnya Allah harus mengambil rupa sebagai manusia untuk datang ke dalam dunia, tinggal bersama dengan manusia, lalu kemudian misinya apa? Dia menebus manusia itu. Dia jadi korban pengganti. Itulah misi Yesus. Seharusnya saya dan saudara yang mati, yang binasa, tapi Yesus ambil alih itu. Sehingga kita tidak lagi harus masuk neraka, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Yesus mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani kata Yesus, ya, atau lain katanya Yosua, Yusak, ya, kalau dalam terjemahan yang lama itu artinya Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Di dalam nama itu ada unsur Yehova. Ya. Jadi dia Allah yang sanggup menyelamatkan. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 7 ayat 25, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, karena itu ia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ya, setengah-setengah apa yang Yesus lakukan, sempurna. Semua orang yang oleh dia, oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menyelamatkan dengan sempurna. Kata menyelamatkan, kalau dalam bahasa Girika dipakai kata zotso, memiliki pengertian melepaskan. Melepaskan dari apa? Melepaskan dari dosa. Melepaskan dari bahaya. Melepaskan dari yang jahat. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Dan dikatakan dia sanggup melakukan itu dengan sempurna. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Semua orang yang datang kepada Yesus. Tidak perlu bayar, bayarannya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, siapapun dia. Siapapun dia. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Kalau dia datang kepada Yesus, Yesus sanggup menghapus, membereskan atau menetralisir dosa di dalam diri orang tersebut.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Tidak ada. Siapapun dia, sebaik apapun dia, mau dikatakan santo, orang kudus, nabi, imam, rasul, saudara-saudara, yang namanya manusia, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Dan tidak ada perbuatan baik atau amalan sebesar apapun yang bisa menghapus dosa. Tidak ada. Itu sebabnya semua orang butuh juru selamat. Semua orang butuh juru selamat. Jangan merasa diri, saya orang baik, gak pernah nyakiti hati orang lain. Masa sih sorga tidak disediakan buat saya? Saya sudah melakukan perbuatan baik, menolong si A, si B, menolong korban-korban bencana, ya, berbuat amal, saudara. Maka semua itu bisa mengganti dosa saya, bisa menetralisir dosa saya, membuat seimbang antara dosa dengan kebaikan. Saudara, itu adalah sebuah tipuan. Tidak ada orang baik, tidak ada perbuatan baik yang bisa menghapus dosa. Hanya melalui juru selamat yang Allah sudah sediakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Karena dialah yang sanggup, hanya dia yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur ya. Kita sungguh bersyukur kita ada di dalam Yesus. Artinya kita ada di dalam kasih karunia anugerah Allah. Jangan pernah keluar dari Yesus, saudara. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara bisa cari kekayaan di luar Yesus. Saudara bisa jadi orang terkenal di luar Yesus. Tetapi saudara tidak akan pernah mendapatkan sorga tanpa Yesus. Tidak ada jaminan di luar Yesus kita bisa sampai kepada Bapa di dalam sorga. Camkan itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Dan biarlah ini menjadi satu pergumulan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Sudahkah mereka ada di dalam Yesus? Ada di dalam Yesus. Artinya ada di dalam kehidupan yang kekal. Sekali lagi, semua orang butuh juru selamat. Itu sebabnya Yesus datang untuk semua orang. Yesus tidak hanya datang untuk orang Yahudi, orang Israel, tidak. Pintu keselamatan, pintu anugerah itu dibuka lebar. Semua bangsa, dari segala golongan, suku bangsa, bahasa, kaum. Ya, dari standar sosial yang bagaimanapun, saudara, Yesus membuka pintu kemurahan. Yesus membuka pintu keselamatan. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 8 ayat yang ketiga, kita perhatikan apa jawaban Yesus, ya. Kan orang tadi bilang, orang kusta tadi datang kepada Yesus sujud menyembah, lalu dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, sekarang jawaban Yesus ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, apa yang Yesus lakukan? Menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang terjadi? Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ya. Keadaan orang yang kusta itu bagaimana? Najis, ya kan? Najis, dijauhi. Bahkan orang yang dikategorikan natsir atau hamba Tuhan, imam, itu nggak boleh menyentuh, nggak boleh menjamah karena najis. Nah, tetapi kita melihat di sini Yesus tanpa ragu-ragu, Yesus tanpa takut-takut, Yesus tanpa mikir, ya saudara.
Begitu orang itu datang berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maka dikatakan lalu Yesus, respon Yesus ya, langsung. Lalu dia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Apakah ketika Yesus menjamah orang itu lalu Yesus jadi terinfeksi kusta juga, jadi najis, saudara? Nah, kita melihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan ya, bagaimana kita melihat hanya sosok Yesus saja yang ketika dia menjamah sesuatu yang najis, yang sakit lepra ini, yang sakit kusta ini, kalau orang lain pasti akan tertular, tetapi Yesus tidak tertular. Kalau orang lain harus jaga jarak, ya, karena penyakit ini berbahaya dan menular, saudara. Tetapi kita melihat Yesus dengan spontan, dengan hati yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan, dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, begitupun dosa. Dosa itu berbahaya dan menular loh. Ya, berbahaya menular. Jangan kita berpikir yang melakukan saya sendiri misalnya sebagai kepala keluarga. Itu akan berimbas kepada keluarga kita. Seorang kepala keluarga yang bersalah, yang melakukan dosa, itu akan berimbas kepada keluarganya. Kepada istri, kepada anak-anak. Begitupun ya, di dalam keluarga. Dosa itu menular, berbahaya. Berawal dari seorang Hawa. Kan kalau kita lihat ceritanya di dalam Alkitab, asal mulanya dari seorang Hawa yang tertipu, yang tergoda, lalu melakukan perbuatan melanggar firman Tuhan, nular ke Adam suaminya, ikut-ikutan makan, ikut-ikutan melanggar. Lalu apa yang terjadi? Turun-temurun, dari keturunan ke keturunan. Sampai kepada saya dan saudara, sampai nanti kepada anak cucu kita. Selama manusia ini terus berkembang biak saudara, maka dosa keturunan itu terus menjalar, ya, menular. Sehingga kalau kita lihat dari Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa bilang, orang itu suci, tidak berdosa. Ya, kalau di luar Yesus, Yesus menyucikan kita, Yesus membenarkan kita. Bukan karena kita yang benar saudara ya. Jangan kemudian kita jadi bermegah. Bukan karena kita yang benar, bukan karena kita yang suci. Tetapi karena Yesus yang membasuh kita. Yesus yang jadi pakaian, yang jadi jubah buat kita. Kadang-kadang kalau orang ngomong, wah ini ada orang suci. Nah itu sebenarnya hanya olok-olok. Ya, hanya olok-olok. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, semua orang sudah terinfeksi virus dosa ini. Tetapi Yesus, dia tidak bisa terinfeksi oleh dosa. Dia menjamah orang yang najis, bukan dia ikutan najis, tidak. Justru yang najis itu jadi tahir. Yang najis itu jadi suci. Jamahan Yesus itu memulihkan, membersihkan, menyucikan, mentahirkan. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Siapa yang dimaksud dengan terang itu? Yesus. Yesus bercahaya di dalam kegelapan, dunia yang gelap, gelap oleh dosa. Perhatikan kalimat berikutnya, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang, itu gak bisa mempengaruhi saudara. Yesus turun ke dalam dunia yang berdosa, tapi dia tidak terpengaruh oleh dunia yang berdosa ini.
Yesus tidak terinfeksi oleh dosa. Jamahan yang Yesus lakukan tidak membuat dia terinfeksi bakteri lepra yang ganas itu tadi. Melainkan justru menjadikan orang yang kusta itu sembuh, tahir. Begitupun jamahan Yesus menjadikan kita yang berdosa ini jadi tahir. Dibersihkan dari segala dosa pelanggaran kita. Darah Yesus itu berkuasa menghapus dosa kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, solusi untuk dosa manusia hanyalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya juru selamat. Jamahannya memulihkan, jamahannya menyembuhkan, jamahannya mentahirkan. Jawaban Yesus kepada orang yang sakit kusta ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, perkataan ini adalah isi hati Yesus, isi hati Bapa. Yesus mau semua orang selamat. Yesus mau semua orang selamat, saudara. Yesus selalu memberi kesempatan orang untuk berubah menjadi baik. Yesus tidak pernah ragu-ragu untuk mengulurkan tangannya dan menjamah siapapun yang datang kepadanya. Apa yang menyebabkan kita tidak mengalami jamahan Yesus? Karena kita nggak mau datang kepada Yesus. Mungkin secara fisik kita datang kepada Yesus, tetapi kita tidak membawa serta iman kita, kesungguhan kita. Datang kepada Yesus ya hanya sekedar datang. Tidak demikian dengan orang yang kusta ini. Dia mendengar kabar tentang Yesus. Dia mendapat informasi Yesus beda dari yang lain. Yesus punya kuasa. Dan dia datang, dia tidak hanya datang lalu berkata, tetapi dia sujud. Artinya dia merendahkan diri. Dia datang dengan iman. Saudara, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Satu keadaan, satu hati yang begitu mendamba, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang tidak dikatakan apakah orang kusta ini meneteskan air mata atau enggak. Tetapi tersirat dari kalimatnya, Tuhan, Engkau yang punya otoritas. Bukan kemauanku, aku mau tahir, tapi berkenankah Tuhan mentahirkan aku? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Hati Bapa itu penuh dengan kasih. Memang Allah gak bisa kompromi dengan dosa, tetapi Allah mengasihi semua manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang gak dikasihi Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan berkata, jangan berpikir, oh Tuhan benci sama saya. Keliru kita kalau berpikir seperti itu. Tidak. Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang mati binasa di dalam dosa mereka. Coba apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, khususnya pada bagian yang B bisa dikatakan seperti itu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi ini saudara. Allah tidak menghendaki ada orang yang binasa. Melainkan apa yang Tuhan inginkan? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau berbalik artinya datang kepada Yesus bertobat, maka dia tidak akan binasa, dia akan hidup kekal. Nah, inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sabarnya Allah terhadap kita. Sabarnya Allah terhadap manusia. Ya, seringkali terjadi bagaimana melalui masalah, melalui sakit penyakit, melalui kesulitan yang terjadi, penderitaan yang kita alami. Sebenarnya Allah rindu untuk kita datang kepadanya. Sebab apa? Kalau keadaan baik-baik kita kan lupa sama Tuhan ya saudara.
Ketika semua keadaan baik, gak ada masalah, sehat-sehat, semuanya terkendali, kita lupa sama Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, coba kita renungkan. Itu adalah suara hatinya, dia ingin kita datang mendekat kepadanya. Itu sebabnya saudara, dalam segala keadaan baik susah maupun senang, jangan pernah lupa sama Yesus. Amin. Selalulah melekat kepada Tuhan. Jangan tunggu lagi dipanggil lewat masalah-masalah. Ya, setialah kepadanya, beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan buru ada masalah lalu kemudian baru ya, cari Tuhan. Tidak, saudara. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus rindu semua orang datang kepadanya mengalami jamahannya, pemulihannya. Saudara, Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama bumi ini masih berputar, ya. Selama bumi ini masih berputar, sebelum nanti Antikris memerintah atas dunia ini, pintu kesempatan itu masih dibuka. Pintu kemurahan, pintu anugerah itu masih terbuka. Tapi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda untuk berbalik dan bertobat. Jangan pernah menunda-nunda untuk membereskan kalau ada dosa kesalahan dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan waktunya, batas waktunya. Ya, jangan sampai terlambat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita pagi ini? Apa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu kita camkan dalam hidup kita, bahwa hanya Yesus ya, satu-satunya jalan keluar bagi dosa manusia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesus adalah solusi dari dosa yang mengakibatkan maut. Yesus satu-satunya jalan keluar dari apa yang mustahil bagi manusia. Sebab bagi Allah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tadi kita nyanyi, Yesus lebih besar dari segalanya. Dari apa? Sebutkan. Apa yang bisa saudara sebutkan? Yang sedang saudara alami dalam hidup saudara. Kekacauan dalam keluarga kita, sakit penyakit, masalah. Yesus lebih besar. Apakah kita mau datang kepadanya? Itu. Apakah kita mau datang kepadanya dengan rendah hati? Mengandalkan Yesus saja dalam hidup kita. Hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan, saudara. Orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ditolak. Kalau dia datang dengan iman. Kalau dia datang dengan iman, Yesus tidak pernah tolak. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, Yesus itu setia dan adil. Setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tapi jangan dipakai ayat ini untuk apa istilahnya, jatuh bangun di dalam dosa. Main-main dengan dosa, jangan saudara. Ya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menghadap Tuhan. Jangan sampai kita menghadap Tuhan dalam keadaan masih belum beres. Jangan sampai kita menghadap Tuhan masih ada yang belum dibereskan. Ingat itu baik-baik. Ya. Lalu kalau kita melihat perkataan dari orang kusta tadi, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bukan perkataan meragukan kuasa Yesus, tidak. Melainkan satu bentuk keyakinan dan kerendahan hati di hadapan Yesus. Dan kita tahu jawaban Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Pagi hari ini Yesus juga, dia mau berkata kepada saudara dan saya, aku mau menyelesaikan masalahmu. Adakah saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, maukah Tuhan menyelesaikan ini bagiku? Aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan Yesus dengan kasihnya dia menjawab, aku mau, aku mau. Ya. Datanglah kepadanya dengan iman, saudara. Jangan pernah meragukan Yesus.
Jangan pernah meragukan Yesus. Firman Allah berkata, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk terulur dan menolong kita. Ya kan? Telinga Tuhan itu gak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Doa kita yang dipanjatkan. Tapi kenapa kok rasanya doa kita nyangkut di plafon? Kayaknya gak nyampe sama Tuhan. Apa yang menyebabkan? Yesaya ini berkata, pelanggaran, dosa kita yang belum dibereskan, itu yang menjadi penghambat. Siapa tahu yang belum dibereskan dalam diri saudara? Ya saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Coba dipetani, diperiksa. Ya. Apakah ada hal-hal yang masih nyangkut yang membuat doa kita itu gak tembus sampai ke sorga? Masih ada hal-hal yang mengganjal. Bereskan saudara. Nasihat bagi saya dan saudara pagi hari ini. Jangan pernah membiarkan dosa sekecil apapun. Jangan pernah disimpan. Segera ambil tindakan. Bereskan di hadapan Tuhan. Kalau itu menyangkut orang lain, jangan segan datang untuk minta ampun, minta maaf. Membereskan setiap ada kekeliruan mungkin, ganjalan-ganjalan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih menyimpan dosa yang belum dibereskan. Karena kalau demikian kita pasti binasa, saudara. Oleh sebab itu menjadi nasihat buat kita semua. Terhadap orang yang bersalah. Seperti halnya Yesus. Yesus memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita juga kasih kesempatan orang lain yang bersalah, yang menyesal, yang bertobat. Kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Seperti Yesus mengasihi orang yang berdosa, kita juga selalu membuka tangan ketika ada orang yang mau datang. Saudara, bertobat, memperbaiki diri, berbalik. Bagi diri kita sendiri. Jangan pernah simpan, karena tidak ada ukurannya dosa besar, dosa kecil saudara. Semua dosa sama, upahnya maut. Itu sebabnya kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Jamahan Tuhan tersedia buat setiap kita. Dia menjamah setiap kita, karena dialah kebenaran yang menyelamatkan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Minta Dia menjamah kita, karena jamahannya memulihkan kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan Yesus menolong kita semua, dan kiranya jamahan Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya.